tadinya wahyu, Injil itu tadinya wahyu, Taurat itu tadinya wahyu, Zabur itu tadinya wahyu. Tapi ketika kitab suci ini ditinggalkan nabi-nabi itu, ada yang meninggal, ada yang diangkat ke langit seperti Isa. Berpindah tangan kitab suci itu kepada umatnya. Oleh umatnya, Pak, kitab suci itu diobrak-abrik. Benarkah Alkitab sudah diobrak-abrik alias palsu? Mari kita bahas. Shalom guys, kali ini berjumpa kembali dengan saya. Saya ingin membahas sebuah pernyataan dari Ustadz Nababan yang mengatakan bahwa Alkitab sudah diobrak-abrik oleh umatnya. Dan kata lain pasti yaitu palsu. Oleh sebab itu mari kita lihat bersama-sama cuplikan videonya. Dulu waktu Kristen ada masalah, tidak ada bisa dapat jawaban di kitab sucinya, tidak ada jawaban. Kenapa? Karena kitab sucinya bukan wahyu. Tadinya wahyu, Injil itu tadinya wahyu, Taurat itu tadinya wahyu, Zabur itu tadinya wahyu. Tapi ketika kitab suci ini ditinggalkan nabi-nabi itu, ada yang meninggal, ada yang diangkat ke langit seperti Isa. Berpindah tangan kitab suci itu kepada umatnya. Oleh umatnya, Pak, kitab suci itu diobrak-abrik, dirusak, ditambah, dikurangi, sehingga kitab suci itu menyimpang dari kebenaran. Makanya saya dulu masuk Islam. Kita sudah melihat bersama-sama cuplikan videonya. Di sana jelas Ustadz Nababan mengatakan bahwa Alkitab atau kitab suci orang Kristen sudah diobrak-abrik oleh umatnya, alias palsu. Tanggapan saya mengenai bagian ini, yang pertama, tadi kita bisa melihat bahwa di dalam video itu Ustadz Nababan mengatakan bahwa ketika ia menjadi seorang Kristen dulu, ketika di tengah-tengah masalah, ia tidak menemukan jawaban dari kitab suci orang Kristen. Alasannya karena kitab suci orang Kristen sudah diobrak-abrik oleh umatnya. Dari bagian ini saya ambil kesimpulan yang pertama, dulu waktu Ustadz Nababan menjadi seorang Kristen, saya percaya Ustadz Nababan adalah seorang Kristen yang hanya KTP saja. Karena kenapa? Kalau orang yang membaca dan mengenal Tuhan dengan baik, tentu tidaklah demikian. Karena jelas bahwa di dalam Alkitab ada jawaban dari setiap persoalan di dalam kehidupan manusia. Dan juga perlu saya tekankan bahwa segala persoalan apapun yang dialami oleh manusia sudah ada di dalam Alkitab jawabannya. Pertanyaan saya sekarang, apakah Anda membaca Alkitab? Itu tentu harus kita pertanyakan. Karena kalau ia membaca Alkitab, tentu akan menemukan. Tapi kalau tidak baca Alkitab, ya pasti tidak menemukan. Yang kedua, Alkitab juga jelas mengatakan bahwa 2 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jelas dari bagian ini, tegas Alkitab bukan hanya benar-benar dari Allah, tetapi ia juga mendidik orang, mengajar orang ke arah yang lebih baik. Ini jelas, Pak Ustadz Nababan. Tanggapan saya yang kedua, terkait ia mengatakan bahwa Alkitab orang Kristen sudah diobrak-abrik oleh umatnya, alias palsu, saya mau tanya kepada Ustadz Nababan. Supaya Anda tidak terlihat seperti orang yang tidak punya nalar atau pemikiran, saya mau tanya Anda dan Anda harus jawab. Apakah Anda punya yang asli? Kalau Anda punya yang asli, pasti Anda tahu di bagian mana yang sudah diobrak-abrik. Dan Anda jelas berkata juga di dalam video itu, kitab suci orang Kristen sudah diobrak-abrik.
Saya mau tanya, di bagian mana yang sudah diobrak-abrik? Kalau Anda bisa menjawab ini, apa yang Anda sampaikan, pernyataan Anda di dalam video ini adalah benar. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan apa yang saya tanyakan tadi, apa yang Anda sampaikan adalah klaim kosong semata. Jangan Anda seperti orang yang lempar batu sembunyi tangan. Ketika diminta pembuktian, Anda tidak bisa membuktikan. Anda sama saja seperti orang yang mengklaim tanpa bukti. Di dalam video ini juga saya perlu tekankan bahwa kalau ada orang hanya mengklaim, menyatakan sesuatu tanpa bukti, itu adalah klaim kosong dan fitnah jatuhnya. Oleh sebab itu, apa yang kita klaim, apa yang kita sampaikan harus ada buktinya dong. Apalagi menyangkut kitab suci atau kepercayaan agama lain. Oleh sebab itu, sampai di sini video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Shalom.